dia memelankan langkahnya. Perlahan perasaan dia mulai tenang walaupun belum keluar dari jembatan itu ya. Namun bencana itu hadir lagi ketika perasaannya sudah mulai tenang, tiba-tiba dari atasnya si Mahesa ada payung jatuh. Plek. Buset. Payung hitam. Yoi men. Jatuh tepat di bawahnya, jatuhnya tuh tepat dari atas dia. Iya. Yo, jumpa lagi di Jenggotan, jengkeran rambut tuh golek setan. Dunia bukan cuma tempat bagi manusia, tapi juga bagi mereka yang tak kasat mata. So, langsung saja malam ini kita akan membagi cerita. Ya nggak tahu ya nanti nontonnya teman-teman itu siang hari apa malam hari. Cuman karena kita kebetulan produksinya di malam hari, emang bener-bener malam sih. Jadi. Dan kalau berani tonton malam-malam. Oke. Nggak, kita lucu kok, nggak menakutkan. Oke, kira-kira kali ini pada episode kali ini kira-kira Anda mau bercerita tentang apa nih? Saya ingin bercerita tentang sebuah konstruksi bangunan yang dimana konstruksi bangunan itu sangat-sangat penting untuk transportasi karena sebetulnya Halte? bukan. Bukan. Karena sebetulnya dengan tidak adanya bangunan yang dimaksud ini pasti banyak sekali jalur transportasi yang terputus. Nah, terputus oleh apa? Biasanya bangunan ini difungsikan sebagai penghubung. Jembatan? Ya, sebagai penghubung jalur transportasi yang terpisahkan oleh sungai begitu. Oke kan, jembatan bro. Akan kami bawakan 3 chapter cerita dengan benang merah. Saya kasih tajuk Behind the Bridge atau di balik jembatan. Nah, Red Hot Chili Peppers pernah bikin lagu berjudul Under the Bridge. Kalau ini ceritanya Behind the Bridge. Akan kami bawakan 3 chapter cerita dan mari kita mulai chapter yang pertama. Akan kami kisahkan di sini tentang jembatan angker di Universitas Indonesia yang dikenal dengan jembatan Texas. Jembatan Texas. Jembatan Texas ini merupakan singkatan dari jembatan teknik dan juga sastra. Karena jembatan ini menghubungkan kedua fakultas tersebut. Jembatan kecil dengan arsitektur agak modern dengan warna merah yang sangat menyala, dan jembatan tersebut menjadi salah satu landmark dari Universitas Indonesia. Jembatan yang estetik, yang dimana seringkali dipakai spot foto, yang seringkali dipakai untuk spot ngerokok mahasiswa-mahasiswanya, spot pacaran, bahkan tidak jarang jembatan tersebut menjadi saksi tanggal jadian dari sepasang mahasiswa dan mahasiswi begitu. Ikonik banget ya. Karena kan jembatan itu bawahnya kan ada Danau UI. Iya. Gitu. Tahu. Itu di Depok berarti. Depok. Oke. Di Depok. Nah, namun siapa sangka di balik dari keindahan serta keestetikan dari jembatan Texas ini ternyata menyimpan atau pernah mengalami banyak sekali kejadian mistis, dan kejadian mistis yang akan kami ceritakan di sini dialami oleh seorang mahasiswa laki-laki. Dia bernama Mahesa, panggilannya Esa. Dia merupakan mahasiswa semester 4 di Fakultas FIA, Fakultas Ilmu Atletico Madrid. Dosennya Diego Simeone. Enggak. Via Fakultas Ilmu Administrasi. Nah, di suatu ketika si Mahesa ini ada itu loh bro, kayak rapat sama himpunan mahasiswanya yang mengharuskan dia itu pulang malam hari. Dia pulang malam hari itu sekitar pokoknya jam 11 dia tuh sudah keluar dari himpunan dan mau menuju kos-kosannya. Kebetulan kos-kosannya itu terletak di itu
kukusan teknik. Nah, maksudnya kukusan teknik itu apa? Adalah sebuah perkampungan yang terletak di barat dari Fakultas Teknik, dan di mana kawasan tersebut ya, itu mayoritas kos-kosan semua, dan mayoritas penghuninya itu anak-anak teknik. Oke. Karena dihuni sama Teknik UI sama Poltek Jakarta. Oh iya. Makanya aku nggak tahu nama kawasannya apa, cuman orang-orang sana menamainya kukusan teknik, begitulah kira-kira. Oh. Nah, kos-kosannya si Maisa kan di situ. Nah, dia itu anak Via. Via itu lokasinya di sebelah timurnya jembatan. Oh Nah, iya. kukusan teknik di barat jembatan. Oh iya iya. Yang berarti mau nggak mau si Maisa lewat situ. Iya, lewat Kan jembatan begitu. itu satu-satunya. Apalagi si Maisa itu kalau setiap ke kosan kampus atau kampus ke kosan itu dia nggak bawa motor, jadi jalan kaki. Jalan kaki, Jam pedestrian dia. Iya betul, jam 11 malam jalan kaki dia harus ngelewatin jembatan itu. Dah, FYI jembatan itu tuh kalau malam bro ya, itu tuh diselimuti kabut tebel banget. Wow. Walaupun di sana Jakarta, tapi entah kenapa di jembatan itu tuh kabut tebel banget selalu menyelimuti jembatan Texas tuh di malam hari. Ya mungkin karena uap dari danau itu ya. Iya, mungkin ya. iya betul seperti itu. Nah, kebayang keangkerannya, yang dimana keangkeran jembatan Texas itu menjadi urban legend, baik pihak mahasiswa, baik pihak dosen, baik pihak masyarakat sekitar. Oke. Jadi saking tersebarnya urban legend itu, di atas jam 8 orang-orang tuh sudah ogah lewat situ. Oke. Begitu. Tapi si Maisa terpaksa lewat sana. Nah, saya ceritakan. Nggak punya barengan dia ya? Males semua bro, bareng sama dia bro. Iya. Males semua. Lagi pula teman-teman yang lain, mungkin anak Via kan terkenal itu ya, Via UI itu terkenal mayoritas tuh berjuwi jadi. Iya, cakep-cakep, Cakep-cakep, mentereng. Jadi Iya kan? orang-orang seperti Maisa ini adalah orang-orang yang minoritas karena Maisa ngekos. Oke. Yang lainnya tuh punya apartemen atau rumah di situ gitu. Iya. Ya bisa dibilang si Maisa ini miskin, begitulah kira-kira. Sobat miskin, sabar Mahesa, maaf. Nah, jadi saya jelaskan kronologisnya. Maisa itu melewati jembatan itu dari arah timur dari fakultasnya. Oke. Via, nah habis Via itu baru deh ke Fakultas Sastra. Nah, setelah melewati Fakultas Sastra itu ada jembatan Texas. Nah, dia lewat situ tuh dari sisi timur kan. Jembatan itu tuh emang terkenal serem banget. Bahkan seremnya itu berasa sebelum kita ketemu hantunya tuh udah serem. Karena apa? Iya. Di ujung jembatan itu yang which is di sisi dari Fakultas Tekniknya, itu seperti Anda tahu gak sih shadow atau bayangan hitam panjang yang dimana itu bergoyang-goyang. Nah, yang padahal bayangan itu dihasilkan oleh refleksi cahaya yang menabrak daripada ranting pohon. Oke. Jadi kayak seperti kuntil anak gitu loh bro. Oh iya. Yang Padahal cuma bergoyang. refleksi. Ya, Siluet-siluet gitu betul, ya. siluet. Tapi siluetnya gede banget. Oh iya. Sebelum ketemu, entah Anda ketemu setan atau enggak, yang jelas ketika Anda melihat ke sisi teknik, kalau dari sisi Timur. Fakultas Sastra ya, itu serem banget karena ada hal yang seperti itu. Nah, tapi kan si Maisa sudah terbiasa kan seperti itu. Oh, Jadi dia jalan aja, jalan santai dia. Nah, pada saat si Maisa ini berjalan, bayangan dari ranting pohon itu kok terlihat semakin nyata ya. Wah. Ini mungkin hanya rasa vibes ketakutan yang berlebihan Oke. gitu, sehingga dia tetap jalan. Nah, bencana itu muncul ketika dari arah berlawanan. Oh ya, tapi sebelum lanjut FYI ya, jembatan Texas itu jembatan kecil bro. Jadi saking kecilnya, ukuran persis, lebar persisnya aku nggak tahu, cuman yang jelas Anda kalau jalan berjejer itu cuman cukup bertiga doang. Oh kecil. Kebayang sempitnya ya. Iya kecil. Cuman sanggup bertiga doang. Berarti sekitar mungkin 1,5 meter Ya, kali ya. betul. Iya. 1,5 meter. Hanya untuk berjalan kaki lah intinya. Si Mahisa ini berjalan dari arah timur ke barat. Nah, bencana itu muncul ketika ada seseorang dari arah berlawanan berjalan dari arah barat menuju ke timur, ya kan? Oke. Orang yang berjalan yang berlawanan arah dengan Mahisa itu adalah seseorang wanita menggunakan dress hitam dan menggunakan atau sedang memegang payung berwarna hitam juga. Wow.
ini. Iya sih, sebelum Mahesa lewat itu hujan sempat turun deras banget. Makanya di jalanan jembatan itu ada kayak genangan-genangan dikit-dikit gitulah. Iya. Tapi masalahnya begini, ini hujannya sudah reda. Oke. Tapi kenapa si cewek itu Masih masih membentangkan payungnya begitu kan? Iya. Tapi biarpun begitu ya udahlah, cuek aja lah, ya kan. Walaupun vibes ketakutannya tuh berasa banget. Anda malam-malam habis hujan terus melihat ada seorang perempuan pakai dress hitam, pegang payung hitam kan gimana gitu ya. Iya. Jalan tuh mereka. Si Mahesa ke barat, si cewek itu ke timur kan. Iya kan papasan anjir. Semakin si Mahesa melangkahkan kakinya, maka semakin dekat pula si Mahesa dengan sosok itu. Yoi. Dan semakin jelas pula Mahesa bisa melihat perawakan dari si wanita itu. Oke. Pas berjalan mendekat, awalnya si Mahesa itu masih berpikiran positif bahwa itu orang. Maka dari itu ketika mereka hampir berpapasan, si Mahesa itu memfokuskan matanya ke si wanita itu. Dan ketika memfokuskan matanya ke si wanita itu dan wanitanya makin dekat, ternyata si Mahesa itu tidak melihat wujud wanita yang seperti dia lihat biasanya. Yang dia lihat adalah sosok wanita dengan wajah setengahnya tuh pucat, kayak habis tenggelam. Ya pucat tenggelam, Anda tahu ya. Iya. Setengahnya lagi itu seperti habis terbakar. Si cewek itu jalan normal aja tuh ke arah timur. Nah kan si Mahesa sudah melihat sosok itu dengan sangat jelas kan. Begitu si Mahesa tepat setelah melihat, si Mahesa itu kayak aduh nyesel banget ngeliatin cewek itu. Dan seketika Mahesa itu memalingkan mukanya sambil mengucap Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, Astagfirullahaladzim gitu. Iya. Ya kan? Dia itu ya kan sebetulnya ingin sekali mengucapkan kalimat tauhid itu dengan lantang. Iya. Tapi masalahnya sungkan karena ada sosok hantunya ini gitu loh. Sehingga dia kira-kira intonasi suaranya tuh Astagfirullahaladzim. Mendadak terbata-bata juga ya. Betul kan? Ya kan, mendadak terbata-bata. Semakin dekat, waduh, itu wajahnya semakin jelas terlihat sampai akhirnya mereka tepat berpapasan, ya kan? Iya. Tepat berpapasan. Dan ketika mereka itu sudah sejajar posisinya, tiba-tiba si Mahesa itu agak sedikit berlari. Oh iya. Agak sedikit berlari ya, Iya. tapi bukan berlari yang- Mempercepat langkahnya ya. Betul, intinya. mempercepat langkahnya. Nah, kan mempercepat langkahnya. Tapi si cewek itu juga tetap jalan, bro. Lempeng aja. Si Mahesa sama sekali tidak berani untuk menoleh ke belakang karena sebuah tindakan yang tolol ketika dia menoleh ke belakang kan. Iyalah. Oke. Kan jembatan Texas itu kan panjang, bro ya. Nah, Iya. saking panjangnya itu ketika dia mempercepat langkahnya, dia itu capek sendiri, Oh iyalah. ya kan. Iya. Terus dia akhirnya menormalkan kembali langkah kakinya. Nah setelah normal, dia tetap tuh istighfar tuh, Astagfirullahaladzim, itu apa ya Allah, Allahu Akbar, Astagfirullahaladzim. Terus dia mulai pelan, ya kan. Terus dia batin nih, enggak, besok sampai lulus atau mungkin bahkan sampai S2 atau mungkin bahkan saya lulusnya 7 tahun, saya never untuk lewat situ lagi. Dia itu batin begitu. Akhirnya ya kan, si Mahesa ini melanjutkan perjalanannya yang masih agak panjang itu, ya kan. Dia memelankan langkahnya. Perlahan perasaan dia mulai tenang walaupun belum keluar dari jembatan itu ya. Iya. Namun bencana itu hadir lagi ketika perasaannya sudah mulai tenang, tiba-tiba dari atasnya si Mahesa ada payung jatuh, plek, Buset. payung hitam Yoi men. jatuh tepat di bawahnya, jatuhnya tuh tepat dari atas dia. Iya. Seketika sih Mahesa berhenti dong. Iya. Ini kan payung yang dipakai mbak-mbak tadi. Yoi Iya dong. men.
si Maesa tentunya tidak berani untuk noleh ke belakang. Pandangan si Maesa itu ke payung itu, dan rasanya itu badan Maesa tuh seperti dihentikan secara paksa oleh sesuatu yang Maesa sendiri nggak tahu. Temenggungan lah bahasa Jawanya begitu. Terpaku. Dia kembali ngos-ngosan. Di tengah dia ngos-ngosan, bencana itu hadir lagi ketika dari atasnya si Mahesa, kan sudah ada payung jatuh dari atas. Nah, di atas, terus beberapa detik kemudian di atasnya Mahesa terdengar suara wanita mengucapkan astagfirullahaladzim dari atasnya Mahesa. Aduh. Seperti seolah-olah itu meledek gitu kan. meledek kalimat istighfar yang diucapkan si Mahesa. Akhirnya si Mahesa itu tanpa pikir panjang lari. Dia sempat terjatuh karena kesandung payungnya itu. Terus dia lari lagi, lari, yang dimana jembatan Texas itu walaupun panjang kan tapi tidak berkilo-kilometer juga kan maksudnya. Nah, karena entah kenapa, karena saking rasa takutnya, perjalanan yang hanya kira-kira itu cuman beberapa meter doang, itu rasanya kayak puluhan mil ya. Karena saking ketakutannya kan. Tapi singkat cerita, si Mahesa itu nyampe di ujung jembatan. Yang itu dia sudah nyampe di Fakultas Teknik. Harusnya. Kenapa saya bilang harusnya? Loh, karena ternyata pada saat dia keluar dari jembatan itu, dia noleh ke sekitar, itu bukan Fakultas Teknik, lalu melainkan kembali ke Fakultas Sastra. Yang dimana dia larinya ke barat dong, harusnya nyampe teknik dong. Dia tuh kayak balik lagi, padahal dia sama sekali tidak merasa balik badan. Wow. Karena kan noleh ke belakang sih nggak berani dia. Iya. Aja. Dan dia bingung, dan tentunya di tengah kebingungan dia kan pengen banget balik ke kos kan. Otomatis kalau mau balik ke kos dia kan harus ngelewatin jembatan itu. Tapi ya never lah, dia sudah berjanji pada dirinya sendiri. Tai lah, saya tidak akan lewat jembatan itu lagi karena memang menakutkan dan ada pengalaman seperti itu yang which is baru beberapa detik yang lalu. Akhirnya si Mahesa ini memutuskan untuk balik ke kos, muter ke arah timur sampai dia tuh keluar kampus, jadi dari KFC Margonda muter sampai ke Politeknik Jakarta, terus habis itu ke lapangan badminton ya kan, badmintonnya kukusan teknik itu, terus sampai tempat kosnya. Itu kira-kira mungkin perkiraan ya 2 kilo adalah. Wah, lumayan jauh. Dan di malam itu sampai ke kos dan si Mahesa tidak bisa tidur karena mengingat kejadian itu. Dan si Mahesa tuh baru berani ke kampus lagi setelah 2 minggu. Anjay. Baru dia. Hasilnya kan si Mahesa kan baru kelar rapat acara kan. Iya. Acara itu tidak didatangi oleh Mahesa. Mahesa tidak hadir. Anjay. Karena acaranya di kampus dan karena Mahesa baru berani ke kampus 2 minggu setelah kejadian itu. Dan itulah cerita yang kami share ke teman-teman semuanya. Chapter pertama tentang cerita bertajuk Behind the Bridge. Oke. Terima kasih, sampai jumpa.